Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lalu Purwadi, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT yang sudah saya buat, yang materinya tentang bahasa Selang dan anak muda, peran bahasa Selang dalam pembentukan identitas, yang dosen pengampunya adalah Bapak Syamsuddin Sirah, MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa gaul atau slang. Mengartikan bahasa gaul atau slang sebagai kumpulan kata atau istilah yang bila digunakan oleh anggota subkultur tertentu akan mempunyai makna yang ganjil, berbeda, menyimpang, atau paradoks. Suatu kelompok sosial tertentu menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi di dalam kelompok tersebut, sehingga menyulitkan kelompok sosial di luar komunitas tersebut untuk memahami makna pesan yang mereka tukarkan. Baik, lanjut di slide yang kedua. Ya, ini adalah pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia pada anak muda. Mengartikan ini muncul dari kreativitas mengolah kata baku dalam bahasa Indonesia menjadi kata tidak baku, dan ini cenderung tidak lazim. Keberadaan pemakaian bahasa gaul ini merupakan pengaruh dari perkembangan teknologi serta pemakaiannya serta oleh sebagian besar remaja termasuk mahasiswa, sehingga cepat atau lambat bahasa Indonesia akan tergeser keberadaannya. Pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul adalah eksistensi keberadaan bahasa gaul Indonesia dengan bahasa gaul karena adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunitas yang dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul. Dan yang slide selanjutnya adalah dampak penggunaan bahasa slang atau bahasa gaul. Tentunya di sini kita menemukan dua dampak. Yang pertama adalah dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif dari penggunaan bahasa slang tersebut. Yang pertama, dampak positifnya. Yang ini dampak positif dari bahasa slang. Generasi muda menjadi lebih kreatif terlepas dari mengganggu atau tidaknya slang. Tidak ada salahnya menikmati perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, tetapi dapat digunakan dalam situasi yang tepat, media yang tepat, dan kondisi yang tepat. Dengan adanya bahasa slang, membuat bahasa lebih bervariasi dan berkembang melalui penambahan kosakata baru. Karena terkait dengan bahasa sebagai sarana komunikasi, slang memberikan kontribusi signifikan terhadap proses berbicara. Dan yang kedua adalah dampak negatifnya. Dampak negatif dari bahasa slang adalah penggunaan slang, yaitu dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara efektif, terutama dalam konteks formal seperti di sekolah atau di tempat kerja. Juga menyatakan pada aspek sosial budaya sejalan dengan kemajuan teknologi berdampak pada merosotnya etika moral dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada kalangan remaja dan pelajar. Hal ini karena slang tidak sesuai dengan tata bahasa akademis yang diharapkan. Dalam situasi formal disarankan untuk menggunakan bahasa yang tepat dan benar untuk memastikan pemahaman yang baik dari semua pihak yang terlibat. Slang juga dapat menyulitkan orang lain dalam memahami pesan yang disampaikan, terutama dalam bentuk tertulis, sehingga meningkatkan resiko kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk menghindari penggunaan slang dalam komunikasi formal, seperti saat memberikan presentasi di kelas atau dalam penulisan surat. Ini akan membantu memastikan komunikasi yang jelas dan efektif serta mengurangi resiko misinterpretasi atau ketidakmampuan untuk mengikuti perkembangan anak-anak bagi orang tua yang tidak memahami slang. Baik, slide selanjutnya, yaitu ada 4 bentuk slang yang sering kita gunakan, namun terkadang lupa untuk kita gimana ya, kita itu kadang lupa apa makna dari apa yang kita katakan. Seperti contohnya yang pertama adalah
Yang pertama adalah kata pub. Kata pub termasuk dalam bentuk kata singkatan yang berasal dari kata kalimat post a picture, yang diartikan sebagai permintaan untuk mengunggah atau membagikan foto aktivitas yang sedang dilakukan saat ini juga kepada seseorang. Penggunaan kata pub ini sering digunakan oleh Gen Z dalam media sosial sebagai bahasa gaul. Selang ini merupakan singkatan yang dibuat dari gabungan huruf yang diucapkan tidak huruf demi huruf. Dan yang kedua adalah FYI. FYI ini termasuk dalam bentuk kata singkatan. Kata FYI sendiri merupakan kependekan dari for your information yang memiliki arti informasi. Gen Z lebih sering menggunakan kata selang ini dalam bermedia sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan pesan suatu informasi yang penting dengan maksud untuk menghindari basa-basi dan juga to the point. Dan yang ketiga adalah chill. Chill termasuk ke dalam bentuk kata salah ucap yang lucu. Kata chill adalah bahasa gaul yang sering kita dengar dan juga kita baca yang sering digunakan oleh Gen Z, khususnya pada saat berkomunikasi di jejaring sosial dan terkadang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah kata backburner, termasuk bentuk kata salah ucap yang lucu. Kata backburner jika dalam bahasa Indonesia artinya pembakar punggung, namun dalam bahasa gaul kata backburner adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan individu yang tidak terlalu penting. Namun komunikasi dengan orang tersebut tetap dijaga. Dengan kata lain, backburner adalah orang yang tidak diprioritaskan atau orang cadangan. Kata backburner sendiri sering digunakan oleh kalangan remaja, khususnya Gen Z. Dalam media sosial, kata backburner dapat digunakan saat sedang berada dalam kondisi menjadi orang cadangan dalam hubungan spesial dengan seorang ataupun juga dalam hubungan pertemanan dan hubungan sosial lainnya. Baik, itulah 4 kata yang sering digunakan dalam bermedia sosial, yaitu bahasa slang yang sering digunakan dalam bermedia sosial oleh Gen Z. Dan slide terakhir adalah bahasa selang atau bahasa gaul, beberapa contoh yang sering kita dengar. Yang pertama adalah kata kuy atau ayo, dan yang kedua adalah yaps atau iya, dan yang ketiga itu santuy atau santai. Yang keempat adalah yang paling sering kita dengar, itu adalah kata bestie atau teman dekat. Biasanya kita sering mendengar teman-teman cewek kita ngomong kayak gitu ke temannya. Dan yang kelima adalah kata kepo atau ingin tahu. Dan yang keenam adalah gemoy atau gemes. Dan yang terakhir adalah kata japri. Biasa kita temukan di WA biasanya saat teman kita ngechat di grup, terus kita pengen dikirimin sesuatu, terus teman kita ngerespon gini, "Oi japri oi," gitu. Artinya itu jalur pribadi. Dan mungkin hanya itu presentasi dari saya, dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan atau referensi yang sudah saya gunakan dalam membuat PPT. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.